Aku bikin ending Attack on Titan versi aku sendiri. Udah bikin 3D model Titan yang banyak banget, udah bikin 3D environment yang luas banget, dan udah habis ratusan juta buat project ini. Tapi ternyata akhirnya gagal projectnya. Kalau kamu inget, Januari 2023 kemarin, aku pernah ngomong kayak gini. Attack on Titan Final Fight sendiri udah mulai kita bikin ya sejak awal tahun ini, Januari 2022. Dan sebenarnya aku masih pingin buat ngelarin proyek AOT ini sebelum episode terakhir AOT rilis November ini. Tapi setelah aku pertimbangin lagi, nggak bisa, nggak mungkin. Padahal udah effort bikin puluhan model Titan, bikin 3D environment yang menurutku sama persis sama yang di manga, termasuk bikin 3D modelnya Levi, Mikasa, burung ini, cacing ini, dan waktu ngerjainnya aja nyampe berbulan-bulan. Makanya di video ini aku bakal nyeritain apa aja yang udah aku dan tim kerjain di project AOT ini, dari awal persiapan sampai kegagalan kami dan kami mutusin gak lanjutin proyek ini. Untuk menjawabnya, kita harus mulai dari awal. 1 tahun yang lalu, studio anime favorit kita semua, yaitu MAPPA Studio Animation, ngumumin bakal ngeluarin Attack on Titan Season 4 sebagai final season. Kami pun bersemangat untuk menyambut akhir perjalanan cinta Eren dan memutuskan untuk membuat chapter terakhir mangganya versi kami. Dan rencananya akan diunggah sebelum episode animenya tayang. Di sini kami udah ngitung, jika satu episode animenya isinya 1,5 chapter di mangganya, berarti episode akhirnya kira-kira tayang di awal bulan Mei 2022. Untuk membuktikan betapa seriusnya aku dan tim pas awal proyek AOT, kami print manga chapter terakhir AOT dan kami susun di papan tulis, terus kami liatin seharian. Buat apa? Buat bikin video ini. Bisa dilihat di pojok kanan atas ada referensi dari manga Attack on Titan. Mirip kan ya sama di mangganya. Di sini aku jadinya kagum sama semua director atau para saudara anime. Soalnya mereka tuh bisa bedah panel per panel manga yang bisa tiba-tiba sekecil ini atau segede ini, diubah ke dalam bentuk anime yang tayang di TV. Soalnya susah banget loh ternyata buat ngadaptasi gambar dari manga ke bentuk video. Dan aku udah ngerasain itu waktu bikin video tes adegan ini. Jadi aku makin respect sama orang-orang di bidang anime. Gila, keren banget semua. Oh iya, buat adegannya sendiri aku ambil dari chapter terakhir manga yang ini nih. Tapi aku milih buat ngambil sudut pandang dari warga yang berubah jadi Titan. Soalnya aku nggak pingin ada yang meranin Levi, Mikasa, dan tokoh lainnya. Soalnya aku takut fans AOT ada yang komplain kalau nggak mirip lah, kurang cantik lah, kurang pendek lah. Lagian susah juga kalau misalnya karakternya ternyata banyak dialognya juga. Tapi, kenapa kami bikin video kayak gini? Kenapa nggak pakai kostum atau background yang mirip sama AOT live action? Karena kami mau bikin full CGI aja. Untuk pertama kalinya kami mutusin bikin adegan CGI sebanyak ini. Soalnya kalau bikin Titan asli live action gitu kayaknya model yang diperlukan kayaknya di awal lebih gede deh. Makanya kami bikin banyak model 3D buat video ini. Pertama jelas Titan Eren yang duta sampo ini nih. Buat model badannya kami tinggal pakai yang udah tersedia ya di internet. Terus atur dikit, tempel rambut, atur lagi, dan tere, jadi Titan Eren. Jangan lupa nyalain hair simulation-nya dan ayo kita coba tes gerak. Kira bakal mudah, ternyata tidak. Apalagi nih tahun 2022 itu hair simulation 4D belum secanggih sekarang ya. Jadi lihat nih, kenapa rambutnya kayak gini? Kenapa rambutnya Eren tuh harus panjang banget kayak gini? Akhirnya kami mutusin buat ngerik rambut Eren per paket. Jadi kami bagi, ini bagian depan, belakang, poni. Simulasinya pun jadinya nggak ngawur kayak sebelumnya. Untungnya buat 3D model Titan Rainer, rambutnya tuh cepat. Jadi simulasi rambutnya jadi nggak ada masalah. Apalagi Titan Armin, runtut aja langsung jadi. Nah lanjut nih, model 3D yang susah, yaitu cacing Titan putih ini dan Falcon yang ini. Kebetulan dua model ini tuh aku nggak yang model, tapi teman-teman yang model. Cuma aku dapat bagian ngerigging atau ngasih tulang biar karakternya tuh bisa gerak. Terus bagian susahnya di mana? Jadi gini, satu, waktu itu belum ada gambaran Titannya bakal warnanya apa. Walaupun kami berdasarkan manga ya, tapi kan manganya hitam putih doang. Ada yang berwarna itu fanmade, belum tentu benar. Sementara animenya belum keluar, jadi mana tahu warnanya. Jadi kami nebak-nebak deh. Nah, aku sih milih cacingnya jadi warna putih kebiruan gini. Soalnya aku inget banget di awal-awal season ini tuh dulu kelihatan teaser cacingnya dan kelihatan warnanya putih kebiruan. Sementara si burung Falco ini, aku lihat dari warnanya Beast Titan dan rata-rata warna Titan tuh kecoklatan. Nggak ada yang kulit hitam ya.
Jadi warnanya tuh menurutku mesti coklat. Ternyata tebakan warna cacingnya tuh betul, tapi warna tebakan falconnya salah. Ternyata tuh ada putih-putihnya, terus bulunya juga ada transisi warnanya ya. Dan dua model tadi itu bermasalah di gerakannya, karena aku yang tadi harus nge-rig sendiri dan bikin sistem simulasinya sendiri. Tadinya full bulunya tuh mau disimulasiin kayak rambut, beneran kayak rambut, tapi ternyata berat banget. Jadi aku minta untuk Razib bikin bulu yang sepaket sekalian dan biar ringan dianimasiin burungnya. Sementara untuk sayapnya, aku ngerik satu persatu bulu falcon biar gerak bulunya tuh nggak perlu simulasi juga. Jadi bisa disetting kayak gini nih. Sementara untuk cacingnya ada banyak banget tentakelnya. Jadi masing-masing tentakel aku rig dan aku gunain fitur Motion di Cinema 4D, jadi nggak perlu gerakin manual satu-satu. Gerakannya aku coba bikin serealistis mungkin. Jadi selama proses animasinya aku harus lihat video referensi, yaitu video cacing dan burung nonstop. Lanjut, Levi dan Mikasa, yang mana mereka nemplok di atas falcon. Karena kami pakai shot dari jauh dan nggak ada 3D model yang oke di internet, malah nanti kelihatan anime nggak nyambung kan kalau adanya yang kayak gini. Jadinya kami bikin pakai bantuan Anwar, Bakti, Razib, dan Nopal. Mereka pakai Blender buat bikin 3D modelnya Levi dan Mikasa dari sculpting sampai rigging, yang mana hasilnya tuh menurutku kebagusan ini. Terakhir, nggak lupa kami bikin segerombolan Titan abnormal ini. Ceritanya gerombolan ini tadinya warga yang berubah jadi Titan gara-gara cacing raksasa. Nah, berarti tiap Titan harus berbeda. Gak cuman modelnya aja, tapi gerakannya masing-masing Titan itu harus beda-beda semua. Agar mempermudah hidup, karena ada banyak ya. Jadi, Aziz yang waktu itu bertanggung jawab bikin gerombolan Titan ini pakai karakter kreator. Dia pakai karakter kreator ini untuk ngebikin muka, ngedesain orang-orangnya, badannya kayak gimana. Itu enak banget buat didesain. Kita bisa nyiptain Titan yang ini mukanya udah Titan banget belum nih. Di sini Aziz ngelakuin ini berkali-kali, klik di sini lagi, begini lagi, diginiin lagi, berkali-kali Aziz lakuin itu hingga ada segerombolan Titan abnormal. Untung Aziz nggak ikutan abnormal setelah proses berulang-ulang ini. Sementara buat gerakannya yang harus beda-beda dikerjain sama Aldi, one by one juga. Di sini Aldi pakai Motion di Cinema 4D, biar gerakannya bakal keulang-ulang. Jadi nggak usah nge-animasiin sepanjang video nantinya. Pakai Motion tuh juga kita bisa bikin jalur jalannya sendiri. Jadi karakter tuh nanti tinggal jalan ngikutin path yang atau jalur yang udah kita bikin. Nah, selama kami sibuk bikin model-model 3D ini, ada Ivan yang dulu bikin environment dengan sangat detail. Lihat nih, gila tuh, mirip sama mangganya kan. Dalam 2 bulan udah jadi banyak banget tuh asetnya, hingga suatu pagi tiba-tiba Attack on Titan animenya udah nggak tayang lagi. Aku pun ngelakuin hal yang sama kayak fans AOT lainnya, yaitu buka HP, cek Twitter ya, dulu masih Twitter belum jadi X, dan lihat berita. Ternyata MAPPA ngumumin kalau season 4 AOT yang katanya final season akan terbagi jadi beberapa part, yang ternyata setelah kita tunggu berakhir jadi 3 part, yang ternyata lagi-lagi part 3-nya dibagi 2. Lah kok jadi beranak pinak gini ya? Nggak tahu apa yang dipikirin MAPPA sampai mutusin bikin season 4 dibagi jadi 3 part, dan part terakhirnya masih dibagi 2. Tapi aku sama tim ngerasa, aduh ini udah nggak mood lagi jadinya. Dan aku yakin fans AOT juga kesel banget. Tapi karena kami udah keburu buat banyak 3D asetnya, terus nggak mungkin dong gara-gara semua kejadian ini, project yang udah kami bikin berhari-hari, berbulan-bulan ini nggak dilanjutin. Kami mutusin nggak lanjutin proyek ini. Tapi untungnya gara-gara MAPPA mundurin jadwal tayang episode terakhir AOT, kami jadinya makin punya banyak waktu buat ngerjainnya. Termasuk jadi punya kesempatan buat ngekontak Metanimation. Buat yang belum tahu, Metanimation ini punyanya Mas Anjas Maradita, yang kebetulan aku kenal. Nah, Metanimation sendiri sebenarnya adalah project multiverse dari Mas Anjas, yang mana niatnya bikin beberapa animasi, terus nanti tuh mau dijadiin NFT buat dijual. Soalnya waktu itu NFT lagi booming-boomingnya. Selain itu, Metanimation juga kayaknya ngelayanin production house buat bikin film dan visual effect. Dan orang-orang hebat di Metanimation mau buat bantu kami bikin AOT ini. Gila. Thank you banget ya teman-teman. Tim Metanimation nawarin buat nge-mocap atau bikin motion capture gerakan animasi Titan, alias lewat video yang ini. Disuting ulang sama mereka menggunakan sistem motion capture dari Rokoko. Jadi pakai baju kayak gini nih yang didesain khusus buat ngemudahin motion capture pakai aplikasi Rokoko. Yang mana tuh kami nggak punya ya. Dan dulu waktu aku sempet pinjem itu mau maling bajunya, tapi gagal. Pokoknya dengan bantuan Metanimation motion capturein ini semua itu ngebantu banget dalam proses animasi atau proses ngegerakin Titan. Sayangnya ternyata sekarang waktu aku cek lagi, Metanimation tuh udah nggak ada. Berubah namanya jadi downetfilms.id. Tapi tetap sama-sama keren kok, bikin film dan bikin iklan, keren banget. Hasil mockup dari Metanimation udah bagus banget, tapi masih perlu dihalusin lagi gerakannya, kayak yang ini nih sama yang ini.
Dan yang ngalusin gerakan animasi tadi adalah 4 anak ini nih. Sayangnya karena Meta Animation jauh, jadi kirim-kirim file online tuh bikin revisi gerakan agak merepotkan. Jadi beberapa gerakan terpaksa kami gerakin manual dengan referensi dari hasil mocap sebelumnya. Tidak terasa 4 bulan udah berlalu, 3D model kelar, animasi beres, environment jadi. Saatnya kita gabungin 3D model dengan animasi di environment-nya. Dan tragedi pun dimulai. Seperti yang kamu lihat, Cinema 4D-nya nggak kuat, nge-crash, error, bahkan ketika di-render malah hitam. Dari 4 komputer yang kuat cuma 1 punya si Ivan, tapi itu pun juga nge-lag parah sampai nge-crash dan walaupun bisa di-preview kayak gini nih, lambat banget. Jadinya nggak tahu speed gerakannya kecepatan apa kelambatan. Dan setelah kami coba-coba benerin selama seminggu, kami coba analisis, akhirnya ketemu. Ternyata masalahnya ada di skala. Karena kami pakai skala 1:1, jadi Titan dan semua model yang kami bikin adalah ukuran aslinya. Aslinya adalah buat nge-preview semua model 3D besar-besar itu berat banget di PC. Kami ubah skalanya agar bisa lebih ringan, tapi malah makin kacau. Belum lagi masalah rambut di banyak karakter yang kacau balau. Kita coba buat ngoptimalin dengan menghapus aset-aset yang nggak dibutuhin biar makin ringan. Sama aja, tetap berat. Karena harusnya kami ngoptimalin model 3D environment-nya tuh sejak awal. Itu environment-nya kegedean. Oh ya, ngoptimalin 3D model tuh berarti kudu ngebikin 3D environment dari awal. Biar nggak sentil ini dan bisa dipisah-pisah agar bisa dimunculin sesuai shot yang dibutuhin. Tapi karena udah jadi nih semua aset mau buat dari awal dengan versi lebih optimal jelas lama banget. Dan kali itu solusi cepatnya adalah upgrade komputer kami. Tapi sayangnya nggak cuma 1, tapi 4-4-nya. Yang mana itu mahal. Maka dengan berhati kami putuskan mengakhiri proyek Attack on Titan. Waktu kami rapat dan mutusin buat nggak ngelanjutin proyek ini, buset, rasanya tuh gila. Ya bayangin aja ya, udah ngeluarin usaha, effort, tapi nggak ada hasil yang bisa dibanggain. Apalagi aku dan teman-teman di sini kan YouTube channel yang berarti semakin banyak video, semakin banyak pemasukan. Jadi kalau nggak bisa upload video itu beneran dampaknya tuh gede banget. Sehingga keputusannya itu beneran berat banget buat kami. Bahkan setelah 5 tahun jadi YouTuber, ini pertama kalinya kami gagal bikin 1 video. Ada rasa sedikit kecewa karena error yang sumbernya dari kami sendiri. Belum lagi kami udah habis ratusan juta buat bayar lisensi software, bayar listrik, wifi, buat ngegaji aku dan teman-teman, buat bayar Netflix. Intinya biaya operasional selama 4 bulan kami fokus ngerjain proyek ini tuh kebuang gitu aja. Tapi emang ini yang namanya proses, kalau gagal ya tinggal coba lagi. Ada error, coba diperbaiki. Kalau tetap nggak bisa diperbaiki, ambil amanahnya aja. Kayak setelah proyek AOT ini kami jadi sadar aspek-aspek penting dalam bikin animasi dan CGI yang ternyata tuh nggak boleh disepelein. Walaupun masih kecewa sampai sekarang, proyek AOT jadi pembelajaran istimewa sendiri buat kami. Untungnya aja ada beberapa adegan yang bisa kami render, walaupun masih belum sempurna, tapi ini videonya. Gimana? Lumayan lah ya. Tadi itu sekitar berapa shot. Sekarang aset-aset 3D yang udah kita buat numpuk di memori, mau dibuang sayang, tapi mau dipakai nggak tahu buat apa. Tetap aja, proyek AOT jadi memori dan pembelajaran tersendiri buat kami. Oh iya, kalau kalian pingin nonton proyek aku yang lain ada nih, aku bikin azab paling ekstrim, sama ada aku bedah video setan.